high-nya sih Tamus coy. Berarti malah bisa jadi Baxianya diamanin sama Godiva juga. Iya, high-nya Tamus ini, yakin gua. Karena Tamus itu dari pas dimainin sama high sampai pernah dipakai di arah mid lane. Karena gini Hyper juga, Tamus. banyak banget yang mungkin beberapa juga yang nanya kayak Tamus ini kenapa sih jarang banget dipakai? Emang udah nggak OP? Nah sebenarnya Tamus ini jadi kayak pengganti Baxia mini gitu loh. Yeah. Walaupun dia tidak setebal Baxia, tapi di team fight dia impactnya itu benar-benar bisa nahan badan. Nahan badan, Pak. Biasanya dia kan pakai Vengeance spellnya. Dan Vengeance itu cuma untuk membuying time saja. Jadi nggak terlalu banyak hal-hal yang bisa dibilang dipaksa oleh tim-tim musuhnya. Mau nggak mau harus mengeluarkan source ultimate yang banyak ke arah Tamus. Sehingga nanti teman-teman dari Tamusnya udah tinggal langsung eksekusi balik. Oke. 2 hero terakhir. Apa ya? Harin 1-1. Oh Chang'e. Chang'e. Magical damage. Carry. Ternyata Ini dia. physical damage-nya di junglernya. Junglernya. Dan Chang'e dari CW berarti ya akan diamankan di bagian gold lane. Oke. Tapi Kari juga sekarang bisa dikombine ya dengan adanya ya Thunderbolt kita udah tahu lah dari dulu. Nih Burst for Armor juga sekarang bisa digabung lagi dengan ada Queen Swing, modal Windtalker ataupun dengan adanya Raptor Macet juga udah perih banget. Tapi Iya, sebenarnya Endless udah perih banget. Iya. Endless sama Golden sih. Endless Golden. Udah cukup. oke. Udah cukup banget. Kalau mau lebih safe pakai Thunderbelt. Thunderbelt, Ada iya. regen mana, ada slow evac, Yep. dan jangan lupakan juga ada tambahan darah juga, jadi dia lebih sustain. Tapi aku nggak tahu kenapa dari dulu ya, kalau ngomongin masalah Kari, partner Kari yang paling mantap back itu adalah Valir. Alright. Mendorong, menahan, Jadi Fire. cover, bener-bener Burst jadi cover. Fireball-nya, Burst Fireball. Oke, kali ini menurut gua hero scalingnya ternyata udah Alis. ada high di sana. Dan seperti kata Profesor KB, Godiva menggunakan satu buah Baxia di arah mid dan juga mau di counter oleh Fansrong. Ingat Fansrong dengan Selenanya cukup menakutkan. Betul. Dan dari draft pick kali ini kedua belah pihak, dari KB first pick draftnya. Onyx Esports karena aku suka Kagura. Oke, kalau misalnya Pak Pulung, Onyx Esport. Onyx Esports Onyx juga. Esport, Pak. Tapi karena kita lihat di sini dua untuk Onyx Esports, kita bakal lihat buktinya. Yep, Sebelum betul. masuk ke game ada salam dari Bapak ini. Salam balik. Dari Bapak Egi dari Broadcast Room untuk manajer Aura Mbak Anggi katanya. Wah, Anggi. tahu aja yang lewat tadi. Yang lewat Iya, tadi yang loh. lewat Iya. tadi, Lewat Be. tadi loh. Oke. Luar biasa. Nah, beberapa lama kita langsung masuk di match pertama di IPL season ke-7. Akankah Aura Fire menumbangkan tim Onyx Esports? Ini dia, let's go. Oh iya, ada abang baru aja main. Udah di calling nih. Calling. Calling. Tapi balik lagi ya, seperti yang tadi aku bilang, either 1v1-nya antara Fansrong dan juga dari Drian. Drian lebih unggul di sini. Kenapa? Iya. Karena dia punya Flea. Dia bisa menghindari Oh nggak bener kan, langsung saja kita masuk ke dalam Aci-acian. in-game, langsung back to the game. orang tua. Susah. Ada Sans menggunakan Kari untuk kali ini. Dan kalau misalnya gue masih ingat, Sans dulu menggunakan Kari cukup berkasa dan flame shot dari Fansrong ternyata di TB dan bahkan hampir saja almost dibalikin begitu saja oleh seorang Drian untuk orange buff dari tim Aura Fire. Iya, benar sekali. Masih dikelilingin ataupun dilindungin oleh Godiva. Dengan stiker dari auranya udah dikeluarkan, terlihat satu payung tapi di bagian atas pertempuran udah mulai pecah antara Boots yang menggunakan Uranus ataupun Kabuki yang menggunakan Tamus. Tapi ternyata di sini ada pertukaran. Sepertinya dari Kabuki yang berada di arah Yexilan dan bahkan High di arah Goldland. Fans kali ini bakal coba untuk farming terlebih dahulu, menunggu gold yang dia dapatkan baru mereka bisa team fight. Karena kita balik lagi dari Sun sendiri di cover dengan Kiboy bagus banget di arah bottom lane. Yap, benar sekali. Di bagian bawah kita lihat sementara Suns masih dikawal untuk bisa mendapatkan lagi satu patron, yaitu jungler yang bisa diamankan. Tapi Suns juga udah bisa kabur dengan Cyclone Eye-nya, hanya saja ada sedikit miss tadi, pergerakannya harus balik lagi ya. Benar banget, tapi ada Fansrong di arah rumput. Ini Fansrong kalau kena seorang Suns ini lumayan banget sakit. Dan cukup responsif ternyata jempol dari seorang Suns, kita lihat di sana ya. Cukup Iya. cepat pun dari Mekanik Lele. muda. Beda banget Beda, Pak. dengan seperti Pak Pulung. Wes tuwir tolong. Stuir lung. Ya balik umur lah segikol sana ya. Oke, tapi ternyata di top lane sana Kabuki mencoba berganti pergerakan dari seorang Boots. Meanwhile Godiva juga bakal membuka vision begitu saja. Ada Kiboy memilih untuk mundur dengan satu poin Inferno telah dibuka dan Boots karena tombol masih ada Purify. Masih bisa kabur dan Sonata. Harta dan Sonata hampir saja mendapatkan first blood dari top lane tapi Fans
gak berhasil. Meanwhile Drian dengan ingin overturn-nya mengarahkan seorang pastor. Flashshot dikeluarkan begitu saja. Cewek is kami. Meteor Shower belum dikeluarkan dan Keyboy memukul mundur para pemain dari tim Aura Fire. Yap, tapi sepertinya pertempuran belum berhenti karena untuk turtle-nya juga, tapi kita lihat aja high-nya udah mulai masuk, tapi Kabuki berhasil mendapatkan first blood-nya berhasil diambil seperti data yang dimiliki oleh Aura. First blood adalah milik mereka. Bahkan seorang Keyboy yang harus tumbang di sana membuat seorang Aura Fire berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Aura Fire sudah menunjukkan apinya sedikit demi sedikit, walaupun apinya sekarang di early game masih gede korek api, kemungkinan besar bakal segede obor. Atau bisa jadi api unggun anak pramuka. Tahu nggak sih? Apa? Gara-gara ngeliat Aura Fire pakai Granger, aku teringat satu player. Siapa? Suja. Oke, Susu susu gajah. Siap. Yang ya. pakai apa namanya Granger langsung mendominasi pas baru masuk ke MPL ya. Betul sekali, Pak. Tapi sayang sekali harus turun dan jungler kali ini head to headnya ada seorang Suns dengan KDA 8,8 dan juga Fans dengan 3.0. Perbandingan cukup jauh, tapi ingat kali ini dari segi GPM-nya nggak terlalu jauh dan kill participation-nya bahkan seorang Fans berada di 61%. Dan jangan lupa juga GPM ini ada gapnya karena Fans 4 bermain di gold lane. Yes, pada tapi Hai bakal coba dihapak-hapak di arah bottom lane. Langsung aja dihindari begitu saja. Flame shot dan Meteor Shower merupakan seorang Hai di arah bottom lane. Iya benar sekali, 3 player dari Aura mulai ngezoning aja ke arah Suns-nya. Purple Buff udah mulai nongol, sebuah perbuatan yang sangat-sangat baik. Tapi Boots udah mulai hadir menggocek ke arah satu abis row-nya. Boots udah mulai ditembakin belakang Doet. Sonatanya again and again miss peluru terakhir. Bukan hanya Dead Sonata tapi juga Flame Shot-nya dikocek begitu saja. Lagi-lagi kita lihat di sini Lius Andre Junior berhasil menggocek dengan cukup baik, tapi sayang Flame Shot dari Fans Strong belum berhasil mendapatkan 1 poin. Meanwhile dari top lane dari Fans bebas banget untuk dapetin gold yang dimiliki seorang Boots, dan Kabuki pun bakal mengawal dengan baik. Keyboy sudah level 4, ingat udah punya Imperial Justice, 1 kali tangkapan ke arah seorang Fans bakal bisa menjadi bencana untuk seorang Fans. Oke, tapi Profesor KB sepertinya udah ada perbedaan permainan untuk Fans sendiri ya. Kita lihat ya, Fans di menit segini udah sampai di area tim lawan loh, Profesor. Iya, mereka lebih agresif untuk kali ini, bahkan untuk keraguan sendiri ya. Mereka benar-benar lepas sih lebih tepatnya. Mereka udah lebih main lepas dari Aura Fire dan bahkan melihat item yang lebih unggul dari fansnya. Ini membawa angin segar bagi teman-teman Aura Fire untuk lebih confident menuju ke arah turtle yang kedua. Melihat juga dari Suns-nya, dia kayaknya mau langsung ke Windtalker. Setelah dia mengamankan Pillager X ternyata. Yes. Dia ingin durability. Oh, di sisi lain kita lihat dari seorang Fans lebih memilih menuju ke arah satu buah Blade of Despair. Kabuki pun masih coba untuk farming terlebih dahulu, tapi Lord belum ada yang colek. Bisa Hunter Strike juga ya. Udah ngebuka vision begitu saja. Di depan sana udah dicolek dan Godiva udah melakukan satu buah Tortoise Suns, membuka visionnya dengan satu buah Medi putarnya. Hai bakal coba masuk, tapi ternyata nggak ada yang masuk sama sekali. Sama kita bersahabat, ada yang berjasi ke arah belakang. Pasnya tertangkap tapi saya dan Deathcore Santa gak berhasil mendapatkan satu buah turtle dan bahkan Keyboy harus tumbang. Di balik sana Drian lagi dan lagi. Dia overturn-nya berhasil dapetin 2 Benar sekali, 2 orang harus ditukar dengan kehilangan 1 orang Keyboy. Ini akan menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Onyx Esports, tapi Suns dan juga rekan-rekannya belum mau terlalu agresif karena Purple Buff udah nongol. Itu akan menjadi objektif selanjutnya. Benar banget, sebarang benar. Bahkan di arah top lane sana Boots bakal coba untuk cutting minion lagi dan lagi. Dia sebenarnya tidak terlalu berani kalau gue bilang Boots melawan seorang Kabuki. Lihat, baru ditempel begitu saja Boots udah seperempat darah yang hilang dari health bar-nya. Iya, ini dia pertempuran antara Uranus dan juga Tamus, Pak. Iya, Uranus, Pak. Uranus dan juga Tamus. Uranus maksudnya Uranus Tamus. Iya, benar. Saya baru mau follow up, Bapak langsung koreksi. Jangan gitu dong. Iya, saya mau bilang. Iya, Bapak kan sabar aja. Tapi ternyata pun menggunakan Purify dari top lane, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Bapak mencoba untuk farming. Dan di sisi mid lane sana jungle yang ditangkap seorang Godiva malah dipumpahkan begitu saja. Lemon yang di pop up tapi Godiva yang tumbang. Dan bahkan kali ini Aura Fire bisa dibilang udah lagi-lagi di pressure. Seperti biasa di early game benar-benar mendominasi, hanya sangat lemah dan bahkan ditumpahkan begitu saja. Terlalu sakit damage dan bahkan Suriken berhasil membagi 1 poin tambah ditukar dengan Keyboy dari mid lane belum cukup adil. Iya, tapi Drian dikit lagi terkena dari Abyssal Law, masih bisa menggocek. Sekarang kita lihat objektifnya mulai rontok dari Aura Fire. Again and again mereka menunjukkan dengan Roughly, King Overton, di Flame Shot, dipukul mundur miniannya biar gak ada bisa masuk dan bahkan ini benar-benar
otak IQ 1000 dari seorang Drian. Dan bahkan seorang Fastro memilih untuk mundur terlebih dahulu para pemain dari tim Aura Fire gak bisa menahan damage dari seorang Sans di arah mid lane. Iya. IQ 1000 dari Drian, dia gak peduli tapi dia bakal korbankan jiwa dan raganya untuk turret di arah mid. Waduh, bisa loh. Kagura bisa dibilang gak tebel-tebel banget, cuman gocekannya dari tadi bagaimana defensif yang dia lakukan itu sangat-sangat baik. Turtle kini akan menjadi milik dari Onyx. Gila, itu harus masuk highlight sih. Dia ingin overturn biar geser keluar, dia flame shot lebih geser keluar lagi. Dan total diamankan oleh seorang cewek kali ini. Selena, gak berhasil kita lelenya. Kiboy di depan sana lagi-lagi jangan sampai terpick off. Kiboy sudah 3 kali terpick off. Ini bukan hal yang bagus, Profesor dan juga Pak Bulu. Iya, Iya, benar. melihat dari tadi ya, team fight yang terjadi selalu ditukarkan ke arah Kiboy. Drian baru tumbang 1 kali setelah dia akhirnya mengorbankan diri hanya untuk 1 buah turret. Dan itu sebenarnya angka yang mahal. Karena mid turret ini adalah turret yang sangat penting bagi fans. Oke, tapi ternyata di top lane sana Imperial Justice berhasil mengambil 1 poin tambahan dan Fats berhasil mendapatkan para pompe. Udah ada 1 buah dari Sonata dikeluarkan saat Secreto Mount. Seberapa cara terakhir masih bisa bertahan. Muncul ke depan sana. Kiboy juga masih berada di front line dari tim Onyx Esports. Aura Fire tidak bisa berhasil mendapatkan 1 buah tam. Iya, Rhapsody pun dikeluarkan untuk defensif dari tim Aura. Hanya saja belum ada 1 peluru pun yang mengenai payung, dilempar ke bagian depan. Abyssal Row juga dilempar, tapi Butch mulai memancing aja keributan di depan sana. Cuma udah ada saja titik. Kodiba pasang itu. Kodiba print kartu kuning. Terbit. Offside kali ini. Pancingannya masuk, Pak. Gimana print? Offside. Outside. Oke, kali ini karena dia seperempat darah terakhir, Betul. dia main masuk-masuk aja ke depan Iya, sana. Ini bener-bener dan dia sedikit lupa daratan. Kalau musuhnya itu adalah seorang Kari. Iya, yang mana Bukan bisa merontokin juga Baxi dengan cepat. Apalagi dia udah nggak punya Baxi Shield ini tadi. Bener Iya, itu Pak. dia. Bukan masalah Sans, tapi Karinya yang ngerogotin semua armor yang memiliki Godiva. Tapi ternyata di depan sana Boots menahan semua damage yang dimiliki dari tim Aura Fire. Meanwhile, dia mid lane langsung Meteo Tower dari seorang cewek. Bah, ini mereka mainnya di depan. Pak, itu inner turret masih ada 1 tuh. Oh, ini turretnya ya. Mereka udah main di depannya. Di zoning. Apa nih? Di zoning. Iya, itu dia. Zoning. Kelemahan Selena ketika mid lane turretnya hancur, dia bakal gampang banget untuk di zoning. Dan kalau kayak gini, Onyx Esports udah tinggal nungguin di jungle-jungle aja. Kenapa? Karena Fanstrong yang bakal nyari ke arah jungle. Dan itu adalah satu titik di mana bisa dimanfaatkan sama Onyx Esports. Lihat Sunset di depan sana juga langsung diam saja dan ada stiker Aura Q dari seorang Boots. Meanwhile dari top lane dari Hai akan coba untuk melakukan defensive terlebih dahulu. Lele terhadap seorang Boots. Boots bakal bisa di backdown. Tapi ternyata Purify berhasil menyelamatkan seorang Boots di top lane. Masih tebel banget. Pak Rhapsody udah nge-burst kayak begitu. Dia masih bisa ngebayang time di sana. Hanya saja untuk Baxia udah mulai maju ke bagian depan. Rhapsody indahnya kan bermuara. Tapi Kima terkena Lele di sini. Pastor di sana. Garantis solid. Aku di pasar Secreto Mount. Memilih tembur. Mereka akan mendapatkan Meteor Shower. Mandi dan bahkan dapat kita pegang seorang Triple. cewek triple kill. Lagi bermain dia tapi para pemain dari tim Aura Fighter terlalu jauh kali di 40. Tetap walaupun harus mengorbankan Kiboy, mereka mendapatkan 3 player dan juga kesempatan untuk bisa ngegeragas ke arah Lord tanpa adanya gangguan dari player Aura. Hanya sisa 2 di zoning habis-habisan. Selenanya mau lewat mana? Selena udah mulai masuk. Fanstrong akankah berhasil? Hanya saja udah terlambat tapi Abyssal Arrow-nya numpang lewatnya. Assalamualaikum katanya. Gak dipakai retrinya. Itu kalau misalnya gua yang mainin reku langsung Iya. ngajak bilangnya. Kalau gua ngajak. Pada si retri. Tapi lihat ya item dari Suns-nya, dia udah punya Pillager X. Setelah itu dia bikin Warrior Boots. Dia pengen yang lebih pasti untuk nahan deal damage dari Fans untuk head to head. Dia hanya bermodalkan Windtalker. Habis itu Brute Force Thunderbelt. dan Thunderbelt. Seperti yang tadi aku sudah bilang, sebagai pengganti dari Endless Battle, dia punya mana, dia punya slow effect dan true damage-nya juga masih ada. Tapi yang bikin Thunderbelt ini benar-benar works di carry adalah HP yang dimiliki, sehingga nanti carry-nya bakal lebih sustain lagi dalam sebuah teamfight jangka panjang. Iya. Emang hubungan yang jangka panjang ini bakal lebih efektif. Bakal Bagus, lebih efektif. bagus, Sama, Pak. tapi kalau misalnya hubungan jangka panjang, itu Iya. harus dibarengi dengan hubungan yang tidak Apa, Pak? long distance relationship. Betul. Iya, bisa Dan kalau jadi, bisa, Pak, Apa, Pak? harus sudah sangat-sangat settle. Oke, Settle. sebelum settle, tapi kita lihat di sini. Pada pemain dari tim Aura Fire bakal coba untuk nge-defense 3 turret di arah ini bisa sana. Udah satu hilang dari seorang cewek. Nama akan di arah bottom lane. Pada dari Lord yang terhormat tim Onyx Esports mencoba mendapatkan 1 buah turret. Di depan sana ada Boot mengacak-acak back line-nya. Kabuki Secreto Mount dengan 1 kali damage saja bisa ditumbangkan. Tapi dia Sonata nggak berhasil memukul mundur para pemain Onyx Esports. Udah mulai masuk ke arah base-nya. Lihat dari tujuan base-nya. Kabuki Secreto Mount ada Imperial Justice menangkap seorang Panther di belakang sana. Meteor Shower di Bani dan Media. Media milik CW
PW. Wow, ini dia sebuah apa ya? Sebuah hero-hero ataupun beberapa Yes. hero yang diambil oleh anak-anak Odin. Ini unexpected semua, Pak. Karena balik lagi, tadi kita sempat melihat Chang'e di pick yang keempat dan kelima barengan sama Kari. Iya benar.